seorang wanita terlihat tengah menikmati indahnya suasana pagi di suatu danau. Ia diketahui sebagai seorang turis bernama Olivia yang kerap berkunjung ke India, termasuk saat ini ketika dirinya berenang di danau tersebut. Namun tanpa disadarinya, ternyata di saat yang sama terlihat dua orang pria yang tengah memperhatikannya dari kejauhan. Sial bagi Olivia. Ia yang baru saja menenggak minumannya malah merasakan pusing tak karuan. Dan ia pun segera menuju ke penginapannya untuk sekedar beristirahat. Namun saat ia mulai memasuki bangunan tersebut, dua pria tadi langsung menyekapnya dan berniat untuk memperkaos wanita tersebut. Secara tidak terduga, Olivia yang sudah mulai lemas dan tak sadarkan diri, tiba-tiba saja menunjukkan gejala yang aneh. Tubuhnya seketika kejang dan memunculkan urat saraf di hampir seluruh bagian tubuhnya hingga kemudian ia pun meninggoy seketika. Dua pria jahat yang agaknya sempat akan memperkaos Olivia kini malah dibuat ketakutan. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan mayat turis wanita itu begitu saja. Di kantor Kementerian Luar Negeri New Delhi, India, kematian Olivia menjadi perbincangan panas mengingat turis wanita itu diketahui sebagai aktris Hollywood yang secara kebetulan memang kerap berlibur di India. Namun naasnya liburannya saat ini malah berujung petaka. Dari sini juga kepolisian India mulai melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa di dalam tubuh Olivia didapati adanya dua zat yang kontradiktif. Selain barang haram jenis LSD yang ditemukan dalam minumannya, juga terdapat obat tertentu yang sampai saat ini masih misterius. Karena alasan itulah kepolisian India mengirimkan sampel ke laboratorium khusus untuk penyelidikan lebih lanjut. Di sebuah rumah sakit, tampak sejumlah wanita hamil tengah mengantri untuk memeriksakan kandungannya, termasuk Yasoda. Ia diketahui tengah menjalankan program ibu pengganti, di mana janin dalam rahimnya merupakan titipan orang lain yang kebetulan tidak bisa memiliki keturunan. Karena alasan itulah, maka Yasoda akan mendapatkan bayaran yang besar atas kelahiran anaknya nanti. Mirisnya, alasan Yasoda mengikuti program ibu pengganti semata adalah untuk mendapatkan banyak uang, yang rencananya akan ia gunakan sebagai biaya operasi adiknya. Namun Yasoda juga sempat dibuat bimbang, sebab ia yang ingin tetap berada di desanya malah disarankan oleh sang dokter untuk tinggal di tempat yang disediakan dalam program ibu pengganti. Bahkan dokter itu juga mengatakan jika di tempat yang sudah disediakan itu terdapat fasilitas yang lengkap dan Yasoda akan sangat diistimewakan. Anehnya, pernyataan dari sang dokter dan perawatnya malah jauh berbeda. Sang perawat malah menyebut jika kandungan Yasoda sebenarnya tidaklah cukup kuat, tidak seperti yang dikatakan oleh dokter sebelumnya. Bahkan perawat itu juga mengatakan bahwa kehamilan yang Yasoda alami saat ini bisa menjadi kehamilannya yang pertama sekaligus yang terakhir, mengingat kondisi rahimnya yang sangat lemah. Tidak hanya itu, perawat juga mengungkapkan bahwa apa yang dikatakan oleh dokter tadi semata hanya agar Yasoda bisa melahirkan bayi di kandungannya, di mana keberhasilan atas kelahiran tersebut akan membuat dokter dan perawat mendapatkan banyak uang sebagai jasa karena telah sempat merawat Yasoda. Meski telah diingatkan oleh perawat tadi, namun tampaknya kebutuhan akan banyak uang telah membuat Yasoda lebih memilih untuk mengikuti saran sang dokter. Alhasil persiapan pun dilakukannya bersamaan dengan datangnya kiriman banyak uang yang merupakan setengah dari bayaran yang akan Yasoda dapatkan setelah kelahiran bayinya nanti. Tak lama berselang, ia pun menuju ke mobil yang menjemputnya untuk kemudian dibawa pergi ke tempat yang telah disediakan. Namun anehnya Yasoda diharuskan untuk meminum obat tidur sebelum memulai perjalanannya. Seolah menegaskan jika setiap wanita yang dijemput dalam program tersebut memang tidak diperkenankan untuk mengetahui kemana rute jalanan yang mereka tuju nantinya. Di perhelatan fashion show, sejumlah model tampak tengah memperagakan busana terbaru dari salah satu desainer ternama di India, termasuk Arushi. Wanita yang menjadi supermodel itu diketahui menjadi pacar dari seorang pengusaha muda kaya bernama Shiv Reddy. Seperti halnya pasangan lainnya, Shiv juga menjemput Arushi usai pacarnya itu melakukan fashion show. Namun perjalanan keduanya harus berakhir dengan petaka, karena mereka yang dibalut api asmara tanpa sadar telah membuat Shiv lengah dalam berkendara dan kehilangan kendali. Alhasil, mobil pun mengalami kecelakaan hingga meledak dan menewaskan keduanya. Kembali ke Yasoda,
Ia kini terbangun di sebuah ruangan besar dengan fasilitas lengkap di dalamnya. Seperti mimpi yang menjadi kenyataan, Yasoda tampak begitu takjub dengan semua yang dimilikinya saat ini. Lalu tak lama kemudian, seorang wanita datang dan memperkenalkan dirinya sebagai Madu. Ia merupakan pemilik dari fasilitas layanan program ibu pengganti yang saat ini sedang dijalani Yasoda. Wanita itu juga menjelaskan bahwa nantinya Yasoda akan mendapatkan perawat pribadi dan seorang dokter yang akan terus memantau perkembangan dari janin yang ada di dalam rahim Yasoda. Madu pun tak lupa mengingatkan agar Yasoda bisa menjaga dengan baik janin yang dikandungnya. Karena bayi yang akan dilahirkannya nanti bakal menjadi anak dari pasangan miliarder atau orang kaya di luar sana yang tidak bisa memiliki keturunan. Di waktu yang sama, seorang petugas polisi bernama Risi tampak tengah mencurigai penyebab kematian pasangan Arusi dan Sif. Pasalnya dokter yang memeriksa kedua korban itu malah menyebut jika kerusakan airbag menjadi penyebab kematian dua pasangan tersebut. Karena alasan itulah, maka Risi akhirnya menemui Vasudev yang merupakan pelatih akademi kepolisian, sekaligus dikenal ahli dalam melakukan investigasi. Dalam pertemuannya, Vasudev mengungkapkan temuannya tentang bahan kimia berbahaya yang terdapat di dalam airbag mobil Sif. Bahan itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya ledakan yang membuat mobil terbakar dan menewaskan pasangan tersebut. Karena temuan itulah, maka atasan Risi yang bernama Balram akhirnya meminta Vasudev untuk terus melanjutkan penyelidikannya terhadap kasus tersebut. Di layanan ibu pengganti, Yasoda mulai bergabung dengan wanita lainnya yang juga sama-sama berperan sebagai ibu pengganti dan berada satu kelompok dengannya, mulai dari Taiju, Lela, Kajal, dan Jenny. Sebagai pemimpin dari kelompok tersebut, Taiju mulai bertingkah dengan menyuruh Yasoda untuk mengambil rokok di zona 2 yang diakuinya sebagai gudang dan memiliki banyak stok barang yang mereka butuhkan. Yasoda yang tidak tahu apa-apa akhirnya menuruti saja perintah dari Taiju. Di zona 2, Yasoda mulai menyusup ke tempat tersebut yang ternyata diketahui merupakan area terlarang dan hanya petugas di sana saja yang bisa masuk ke dalamnya. Kemunculan Yasoda di tempat itu jelas telah mengundang perhatian petugas jaga yang langsung mencarinya. Namun beruntung bagi Yasoda, ia yang sempat akan dipergoki oleh penjaga akhirnya bisa lolos setelah lebih dulu bertemu dokter pribadinya. Pria bernama Gautam itu juga menjelaskan bahwa zona 2 merupakan area yang diperuntukkan bagi pasien saja atau wanita hamil yang merasakan adanya keluhan. Artinya, hanya penjaga dan dokter saja yang bebas keluar masuk ke fasilitas tersebut. Meski terlihat sebagai wanita baik-baik dan pendiam, namun ternyata Yasoda juga merupakan wanita yang nekat. Karena ternyata ia sempat diam-diam mengambil tab milik perawat yang bernama Sudarma, alih-alih agar ia bisa menghubungi adiknya. Merasa cukup menggunakan tab tersebut, Yasoda pun mengembalikannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Sudarma. Sementara itu, bersama dengan Vasudev dan anggota lainnya, Risi mendapatkan petunjuk baru dari email pribadi milik mendiang Arusi. Dalam email tersebut, seorang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Eagle Guy membeberkan sejumlah fakta dari salah satu produk kecantikan yang sempat menawari kontrak iklan dengan Arusi, di mana pada produk tersebut ditemukan adanya bahan mencurigakan yang tidak dicantumkan dalam komposisi pembuatannya. Atas dasar itulah, maka Arusi pun akhirnya tidak jadi menerima tawaran kontrak iklan dengan produk krim yang diketahui bernama Kraft itu. Berbekal petunjuk tersebut, Vasudev dan Risi akhirnya mendatangi perusahaan yang memproduksi krim Kraft. Sayangnya, sang pemilik perusahaan yang bernama Sonu malah tidak kooperatif dengan kedatangan polisi di kantornya. Alhasil, Vasudev dan Risi pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Dari sini juga diketahui bahwa Sonu merupakan anak dari Giridhar yang merupakan salah satu menteri di pemerintahan India. Alasan itulah yang membuat bisnis krim Kraft begitu mudah mendapatkan izin dan beroperasi nyaris tanpa hambatan. Seolah sulit menemukan celah untuk menyelidiki bisnis Kraft milik anak seorang menteri, Vasudev dan Risi akhirnya memutuskan untuk mendatangi Eagle Guy sebagai sosok yang sempat terhubung melalui email dengan mendiang Arusi. Namun kedatangan Vasudev dan yang lainnya tampak sudah terlambat, karena ternyata sosok yang diketahui sebagai Eagle Guy telah ditemukan tak bernyawa di tempat tinggalnya. Meski tak bisa mengorek informasi langsung dari Eagle Guy, namun Risi dan yang lainnya sedikit beruntung, karena ternyata mereka malah menemukan adanya sampel Kraft yang selama ini tersimpan dalam lemari es milik Eagle Guy.
Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung membawa sampel tersebut ke laboratorium forensik untuk meneliti kandungan dari sampel itu. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata kandungan yang terdapat dalam sampel Kraft sama seperti yang sempat ditemukan pada mayat Olivia, yang mati secara misterius tempo lalu. Namun sayangnya penelitian lebih lanjut tidak bisa dilakukan, sebab peneliti di laboratorium itu tiba-tiba saja mendapat serangan dari sosok misterius yang membuatnya meninggal. Sialnya lagi, sampel Kraft yang ada di sana juga turut dilenyapkan oleh sosok misterius itu. Di sisi lain, keceriaan para ibu pengganti sempat terusik karena tiba-tiba saja Kajol yang memiliki usia kandungan paling tua mulai merasakan kontraksi. Ia pun dengan cepat dibawa ke zona 2 untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Namun nasib malang harus dialami oleh wanita itu, karena ternyata bayi yang dikandungnya tidak berhasil diselamatkan. Madu yang menyampaikannya juga turut mengingatkan pada wanita lainnya agar segera melaporkan pada perawat maupun dokter apabila mereka merasakan sesuatu dalam kandungannya. Harapannya adalah agar kejadian yang dialami Kajol tidak harus dirasakan oleh yang lainnya dan bayi mereka pun bisa diselamatkan lebih awal. Sementara itu penyelidikan terus dilakukan oleh Risi pada Sonu. Ia terlihat tengah mengawasi Sonu bersama dengan rekan polisi lainnya yang bernama Anwar. Namun insiden tidak terduga malah terjadi. Sono yang menyadari dirinya sedang diawasi lalu mengerahkan anak buahnya untuk menyerang kedua polisi itu. Alhasil, aksi baku tembak pun terjadi di sana. Malang bagi Anwar, ia yang sempat berusaha menyelamatkan dirinya dengan masuk ke dalam mobil malah mendapatkan tembakan yang membuatnya matoy seketika. Sementara Risi yang berusaha menghubungi Balram malah membuat atasannya itu terlibat dalam kecelakaan. Kembali ke Yasoda, ia bersama ibu pengganti lainnya terlihat tengah bersiap untuk menjalani yoga, termasuk dengan Madu. Melihat adanya pemilik fasilitas program ibu pengganti, Yasoda dan yang lainnya pun berinisiatif untuk menanyakan kabar tentang Kajol. Anehnya, Madu malah menjawab jika wanita itu telah dipulangkan setelah dianggap selesai menjalani prosedur medis di sana. Mendengar pernyataan tersebut, Yasoda pun merasa adanya kejanggalan. Karena bagaimanapun juga wanita yang baru saja menjalani operasi tidak seharusnya dipulangkan begitu saja, terlebih Kajol juga diketahui baru saja kehilangan nyawa bayi yang dikandungnya. Tak tahan dengan semua keanehan yang terjadi di tempat itu, Yasoda pun akhirnya berpura-pura pingsan dan membuatnya dibawa ke ruang perawatan di zona 2. Keanehan ternyata kembali dirasakan oleh Yasoda. Ia yang masih pura-pura tak sadarkan diri, malah mendapati adanya cincin Kajol yang sekarang sedang dikenakan oleh seorang perawat yang ada di sana. Setelah merasa cukup aman, Yasoda lalu keluar dari ruang perawatan dan mencoba menyusuri lorong di zona 2. Namun belum juga melangkahkan kakinya lebih jauh, tiba-tiba Yasoda dikejutkan oleh kemunculan Dr. Gautam. Sontak wanita itu pun lalu menjatuhkan tubuhnya ke arah Gautam seraya tak kuat dengan kondisi fisiknya yang masih lemah. Tapi lagi-lagi, Yasoda malah merasa janggal. Karena ia tak sengaja mendapati salah satu ruangan dengan uap yang mengepul keluar melalui sela-sela pintu. Namun kecurigaan itu seakan berlalu begitu saja setelah Madu datang dan meminta perawat agar mengembalikan Yasoda ke kamarnya lagi. Di tempat lainnya, sejumlah polisi tampak sedang menjenguk Balram yang sedang mendapat perawatan atas insiden kecelakaan yang dialaminya. Meski dalam kondisi yang tidak cukup baik, Balram ternyata telah mengumpulkan sejumlah temuan baru di mana beberapa wanita asing telah menjadi korban pembunuhan setelah beberapa kali melakukan kunjungan ke India, termasuk mendiang Olivia. Ia juga turut mengungkapkan soal rencana kedatangan wanita turis lainnya yang diketahui akan segera tiba di India. Dan ia pun meyakini jika turis asal Italia bernama Elena itu juga akan menjadi korban selanjutnya. Karena alasan itulah, maka Balram pun meminta Vasudev dan anggota polisi lainnya untuk mengawasi setiap aktivitas turis wanita itu. Di kamarnya, Yasoda yang telah mendapati sejumlah kejanggalan akhirnya memberanikan diri untuk mencoba kabur dari sana. Berbekal alat seadanya, ia pun berhasil membongkar bingkai jendela yang ada di kamarnya. Namun betapa terkejutnya ia, Yasoda yang selama ini disuguhi dengan pemandangan menawan di balik jendela kamarnya, ternyata mendapati bahwa semua yang dilihatnya itu hanya sekedar tampilan dari layar monitor raksasa. Tidak hanya itu, Yasoda juga sempat menemukan adanya alat pemutar video
dan suara yang terselip di antara balkon kamarnya, lengkap dengan blower kecil yang memberikan efek angin seolah tampilan di luar sana benar-benar nyata. Beruntung bagi Yasoda, kerusakan fasilitas di kamarnya masih bisa ia sembunyikan tepat sebelum Sudarma tiba di sana. Tak lama kemudian, kabar tentang kontraksi yang dialami Lela pun terdengar. Perasaan Yasoda kini dibuat semakin tak menentu. Kekhawatiran dan kecemasan terhadap nasib Lela dan wanita lainnya pun mendorongnya untuk mencari jawaban sendiri. Dengan mengendap-endap, Yasoda berusaha menuju ke zona 2 dengan menghindari sorotan kamera pengawas yang ada di setiap lorong ruangan di sana. Dari sini juga terungkap bahwa aksi menjatuhkan diri ke pelukan Dr. Gautam yang dilakukan Yasoda sebelumnya ternyata hanyalah pura-pura belaka. Hal itu dilakukannya semata agar ia bisa mengambil kartu pengenal dokter itu agar bisa mengakses ke semua ruangan, termasuk ke zona 2. Di lorong zona 2, Yasoda sempat melihat Lela yang dibawa masuk ke salah satu ruangan yang tertutup oleh pintu besi. Menariknya, setelah Yasoda hendak mengakses pintu tersebut, tiba-tiba saja muncul Jenny yang menariknya ke salah satu sudut lorong. Wanita berambut ungu itu menjelaskan bahwa untuk bisa masuk ke dalam ruangan tadi tidaklah mudah. Ada 16 sistem penguncian berlapis dan beberapa ruang gelap di dalamnya. Setidaknya dibutuhkan kacamata infrared untuk bisa melihat seisi ruangan tersebut. Mendengar pernyataan Jenny, Yasoda sontak curiga dan merasa aneh dengan wanita itu. Karena bagaimanapun juga Jenny tampak mengetahui banyak hal di tempat tersebut. Secara mengejutkan, wanita berambut ungu itu lalu mengungkapkan jati dirinya yang dimana ia merupakan bagian dari para pekerja di sana. Keributan di antara keduanya pun terjadi. Meski Yasoda dalam kondisi hamil, namun ia beruntung karena bisa membela dirinya dan berhasil membuat Jenny meninggoy. Di bandara, kedatangan Elena tampak mendapatkan perhatian dari petugas polisi yang mengawasinya. Wanita asal Italia itu kemudian meninggalkan area bandara menggunakan sebuah taksi. Namun keanehan mulai dirasakan oleh Vasudev dan yang lainnya. Karena ternyata Elena tiba-tiba turun di tengah perjalanan dan berpindah ke mobil lainnya untuk kembali meneruskan perjalanannya. Tak ingin kehilangan target mereka, Vasudev dan yang lainnya pun kembali membuntuti mobil yang membawa Elena. Namun secara tidak terduga, mobil yang tadi mereka ikuti ternyata menghilang di kedalaman hutan. Bahkan situasi semakin dipersulit dengan datangnya sekumpulan kerbau yang mengitari dan menggiring mobil mereka menuju ke salah satu bangunan. Di dalam bangunan itulah, Vasudev menyadari bahwa semua yang mereka alami selama ini merupakan pengalihan sekaligus jebakan yang telah dirancang oleh seseorang. Tak lain dan tak bukan, sosok itu adalah Balram. Kembali ke Yasoda. Ia yang masih mengkhawatirkan nasib Lela akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam ruang tadi. Betapa terkejutnya ia setelah mengetahui bahwa ruangan tersebut ternyata berisikan oleh banyak mayat wanita, termasuk Kajal dan Lela. Semakin dibuat penasaran, Yasoda akhirnya melanjutkan pencariannya pada bayi-bayi yang sempat dikandung oleh kedua temannya itu. Dan lagi-lagi, ia harus terperanjat oleh fakta yang menyayat hati. Karena di ruangan lainnya ternyata ada banyak sekali janin yang disimpan dalam tabung khusus, seolah menegaskan adanya rencana busuk yang akan dilakukan oleh komplotan madu terhadap janin-janin tak berdosa itu. Namun tak banyak yang bisa dilakukan Yasoda, sebab tiba-tiba seorang penjaga berhasil menangkapnya dan membuatnya tak sadarkan diri. Setelah tersadar, Yasoda mendapati dirinya tengah terikat dan tampak akan diperdaya oleh penjaga tadi. Namun beruntung baginya, ia yang dalam kondisi terikat dan tengah hamil besar masih bisa memberikan perlawanan. Bahkan Yasoda sanggup menumbangkan penjaga itu. Kini giliran ruangan madu yang menjadi tujuan Yasoda berikutnya. Namun keributan sempat terjadi di sana. Pasalnya, Yasoda yang siap akan menghabisi madu malah digagalkan oleh Gautam yang sedari awal memang telah bersekongkol dengan wanita itu. Dalam kondisi terikat di kursi, Madu mulai mengungkapkan semua yang pernah dialaminya di masa lalu. Dan begini kisahnya. Semua berawal dari kontes kecantikan antar kampus di mana saat itu Madu menjadi salah satu kontestan di sana. Namun kehadiran Giridhar sebagai juri agaknya telah merubah hidup Madu. Menteri sekaligus pendiri salah satu partai terkuat di India itu tertarik pada pesona Madu, hingga kemudian ia pun berniat melamarnya. Meski awalnya lamaran itu tidak disetujui oleh ayah Madu, mengingat jarak usia mereka yang terpisah jauh, namun pada akhirnya pernikahan pun terjadi
setelah Madu yang berambisi hidup layaknya ratu menerima Giridhar sebagai suaminya. Dengan drastis kehidupan Madu pun berubah. Ia yang awalnya berasal dari keluarga sederhana menjadi sosok ratu yang bergelimang harta. Meski begitu, Madu tampak muram setiap kali membayangkan jika dirinya kelak akan hamil dan memiliki anak. Bukan karena tanggungan anak atau kewajiban untuk membesarkannya, melainkan ia lebih mengkhawatirkan akan kecantikannya yang mungkin saja bakal pudar ketika hamil dan memiliki anak. Dan benar saja, kehamilan Madu pun membuat perubahan pada penampilan fisiknya. Ditambah lagi dengan sindrom langka pada dirinya yang membuat ia mengalami penuaan lebih cepat. Karena kondisi itu juga, maka ia pun nekat mencoba bunuh diri dan melenyapkan janin yang ada di rahimnya. Meski ia akhirnya keguguran dan nyawanya sendiri berhasil diselamatkan, namun tampaknya Madu tak lagi memiliki hasrat untuk melanjutkan hidupnya, hanya karena penampilannya yang buruk rupa. Parahnya lagi, Giridhar yang pada dasarnya hanya tertarik pada penampilan cantik Madu, kini malah mencampakkan istrinya itu begitu saja. Habis manis, sepah dibuang. Dalam keterpurukannya, Madu yang sudah putus asa tiba-tiba kedatangan Gautam, yang selama ini memang sangat mengidolakannya. Ia yang dibekali dengan otak jenius, ternyata telah berhasil membuat penemuan baru yang memungkinkan seseorang memiliki tampilan lebih mudah. Ia pun mengatakan bahwa dirinya bisa mengubah penampilan Madu seperti dulu lagi. Namun dengan syarat jika nanti Madu telah tampil cantik, maka ia harus mau menjadi pendamping hidupnya. Di laboratorium sederhananya, Gautam secara ajaib mampu merubah penampilan Madu menjadi muda lagi. Tidak hanya kembali memiliki kulit normal seperti sedia kala, tetapi penampilannya pun menjadi jauh lebih cantik dari sebelumnya. Namun sial bagi Gautam, Madu yang kini telah menjelma menjadi lebih cantik malah memilih untuk hidup kembali bersama Giridhar, alih-alih agar ia tetap bisa bergelimang harta. Namun tampaknya hal itu tidak lantas membuat Gautam gentar, karena ia mengungkapkan bahwa penampilan cantik Madu hanya akan berlangsung selama 6 bulan saja. Atau dengan kata lain, wanita itu harus kembali padanya untuk mendapatkan suntikan demi penampilannya yang cantik lagi. Mendengar pengakuan tersebut, Giridhar malah tercetus ide untuk menjalankan bisnis kecantikan dengan menjadikan penemuan ajaib Gautam sebagai produknya. Sedangkan Madu akan memegang bagian pemasaran dengan menjual kecantikan wajahnya sebagai bukti dari khasiat produk tersebut. Meski terlihat canggung, namun pada akhirnya kesepakatan di antara mereka bertiga pun dibuat. Kembali ke masa sekarang, Yasoda yang masih terikat kini ditinggalkan sendiri menyusul adanya presentasi yang harus dilakukan Madu dan Gautam di hadapan para calon investor. Pertemuan dengan para calon investor yang dilakukan secara virtual itu tampak sangat menjanjikan dengan penjelasan Madu yang cukup memukau. Bahkan wanita itu tak ragu untuk mengungkapkan praktik jahat yang selama ini dilakukan oleh kelompoknya. Mulai dari pengambilan paksa janin manusia, hingga aksi pembunuhan yang dilakukan pada Arusi, hanya karena supermodel itu berusaha mengungkapkan praktik bisnis mereka. Namun presentasi yang seharusnya berjalan lancar sempat diwarnai dengan ketegangan. Sebab Yasoda yang sedari tadi terikat di kursi, ternyata malah berhasil kabur. Di waktu yang sama, Vasudev dan anggotanya yang masih termakan oleh jebakan Balram, kini malah semakin meyakini jika sosok petinggi polisi itulah yang memang selama ini menjadi dalang di balik sejumlah aksi pembunuhan. Tak lama kemudian, Balram pun datang dan mengungkapkan sendiri tentang aksi keji yang telah dilakukannya. Ia bahkan sampai terang-terangan melakukan panggilan video dengan Giridhar, seolah menegaskan bahwa politikus busuk itulah yang menjadi bosnya selama ini. Kembali ke Yasoda. Ia yang sempat berusaha kabur dan berhasil keluar dari fasilitas ibu pengganti, akhirnya menyadari bahwa selama ini ia dan wanita lainnya ternyata hanya berada dalam sebuah goa besar yang dibangun menyerupai fasilitas medis. Ia kembali berhasil ditangkap oleh Gautam. Di hadapan Madu dan Gautam, Yasoda seperti tak berdaya setelah pria jenius itu melakukan panggilan video yang terhubung ke lokasi Balram berada. Dalam panggilan tersebut, Gautam secara terang-terangan menyuruh Balram agar segera menembak mati Vasudev. Ia menilai jika semua orang yang menghalangi atau berusaha mengusut bisnisnya harus segera dilenyapkan. Tanpa diduga, fokus Gautam dan Madu pada Vasudev ternyata telah membuat mereka lengah. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Yasoda untuk mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah Gautam. Dari sini juga terungkap bahwa pistol yang dipegang oleh Yasoda merupakan pistol hasil rampasannya dari penjaga yang telah ia lumpuhkan sebelumnya.
Tidak hanya itu, Vasudev juga mengungkapkan bahwa Yasoda merupakan siswa terbaiknya selama ini. Namun karena salah satu petinggi kepolisian meminta jatah padanya, maka ia pun memilih untuk tidak jadi bergabung dengan kepolisian. Di sisi lain, Brinda yang merupakan adik dari Yasoda merasa kasihan jika kakaknya harus mengubur cita-citanya untuk menjadi polisi. Tanpa sepengetahuan siapapun, Brinda ternyata telah mengikuti program ibu pengganti. Harapannya adalah agar ia bisa mendapatkan banyak uang untuk dijadikan pelicin agar kakaknya bisa diterima di kepolisian. Dari sinilah akhirnya Yasoda menyadari akan pentingnya peran dirinya untuk menyamar dan menyusup ke dalam program ibu pengganti. Hal itu semata dilakukannya agar ia bisa menemukan kembali sang adik yang telah lebih dulu bergabung dalam program tersebut. Saat semuanya hanyut dalam kisah masa lalu Yasoda, tanpa disadari ternyata Gautam telah mengaktifkan tanda bahaya kepada anak buahnya yang berada di area hutan. Alhasil aksi baku tembak pun terjadi yang melibatkan para petugas polisi dan anak buah Gautam. Tidak hanya itu, hal yang sama juga harus dilalui Yasoda. Bahkan tidak hanya aksi baku tembak saja, tetapi ia pun menemukan fakta memilukan. Karena ternyata Brinda tidak ditemukan dalam daftar ibu pengganti di sana. Meski dibalut dengan kesedihan, Yasoda akhirnya bisa bangkit dan bersama-sama dengan wanita lainnya mengepung Madu yang saat itu berencana kabur. Dengan kompak, semua wanita yang menjadi ibu pengganti akhirnya berhasil menyingkirkan Madu dan membuat wanita itu matoi jatuh ke jurang. Selama berselang, kebahagiaan dibalut rasa lega tampak dirasakan betul oleh Yasoda. Karena Brinda yang selama ini tidak bisa ditemukannya, tiba-tiba saja muncul bersama dengan anggota polisi lainnya. Lebih bahagianya lagi, ternyata saat itu Brinda datang sedang dalam keadaan kontraksi. Berkat bantuan Sudarma, Brinda akhirnya bisa melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat melalui proses persalinan tradisional. Sementara Gautam yang sempat tertembak kini terlihat berusaha kabur dengan membawa sampel produk hasil penemuannya. Namun ia akhirnya digagalkan oleh Rishi dan anggota polisi lainnya. Di akhir film, Giridhar yang selama ini selalu sesumbar dengan kekuasaan yang dimilikinya, tampak tak bisa lagi berkutik. Ia dengan mudah bisa dicokok oleh kepolisian India. Sama halnya dengan para polisi korup yang selama ini menjadi backingannya. Insiden menggegerkan itu pun sontak menjadi headline di banyak media. Dan kisah ini pun berakhir.